Ya, sudah masuk rekam. Oke. Suara jelas ya? Jelas. Jelas, Bu. Ya, kita mulai. Ih. Sip. Ya, siap Bu Haro? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haro. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Bu Ina? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Semoga seterusnya Alhamdulillah. begitu. Ya, kita ketemu lagi nih hari ini. Nanti rencananya Bu Haro kan mau percakapan coaching ya? Betul. Dengan coach ya. Jadi sebelumnya saya akan bertanya beberapa hal dan sebelumnya ya diskusi kita nanti akan direkam ya Bu Haro ya sekitar 15 sampai 20 menit lah. Jadi untuk keperluan program. Nah, untuk kegiatan pertama ini adalah pertanyaan pra observasi. Jadi saya bertanya dulu yang pertama saya diskusikan dulu yang pertama tentang rubrik penilaian coachingnya ya. Nanti kegiatan Ibu akan saya nilai. Nah, rubrik penilaiannya nanti disesuaikan dengan alur tirta Ibu ya. Ibu masih ingat ya alur tirta ya? Masih Bu. Alur tirta mulai dari tujuan, ya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab Bu. Ya, oke. Jadi tetap nanti selain alur tirta juga, jadi percakapan coaching kita disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, yang sudah pernah diajarkan, yaitu yang pertama kemitraan ya. Lalu yang kedua proses kreatif dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi nanti terakhir dipastikan coach memberikan kesimpulan ya Bu ya. Itu terkadang suka lupa. Lalu pertanyaannya, ya saya mulai apa saja nanti ya kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Ya baik, saya ingin mengembangkan yang pertama kompetensi presence, kehadiran penuh. Yang kedua pendengar aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Oh ya, berarti ada 3 ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Dari ketiga tersebut, bagian kompetensi coaching mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Kalau saya lebih ke kompetensi membuat pertanyaan berbobot, Bu. Yang membuat pertanyaan berbobot. Ya. Lalu nanti apa tolak ukur ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu lakukan nanti? Ya, tolak ukurnya ya saya berharap nanti coach itu bisa menemukan solusi dan menemukan ide-ide baru. Ya, dari ininya ya, dari percakapan coachingnya ya. Ya, betul. Oke, itu dulu pertanyaan sebelum observasinya ya Bu. Nanti kita lanjutkan lagi setelah observasi ada lagi pertanyaan baru. Nah, sekarang saya beri kesempatan Ibu untuk percakapan coachingnya dengan coach ya. Dipersilahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Soleh, apa kabar? Masih di mute Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haro kabar baik. Gimana Bu Haro kabarnya? Alhamdulillah sehat. Seperti yang Pak Soleh lihat. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya Pak Soleh, ada apa nih? Barangkali ada yang bisa dibantu nih.
Betul Ibu, seperti yang saya ceritakan sebelumnya ya, saya kan minta ketemu dengan Bu Haroh nih terkait Iya. dengan hal yang ingin saya diskusikan. Gitu Bu Haroh. Jadi saya memiliki apa ya bahasanya? Mungkin entah masalah, entah problem ya, yang jelas saya di sekolah itu merasa sendiri dalam mendampingi siswa-siswa. Seperti itu Bu Haro. Jadi Pak Soleh ini lagi galau nih ya ceritanya, karena apa ya Pak Soleh ya, intinya kepengen mendapat dukungan gitu Pak ya, dari rekan-rekan sejawat gitu. Betul ya, Heeh. ya itu yang paling tepat tadi galau kali ya kalau bukan Iya masalah galau. galau. Iya Bu, betul. Saya ingin teman-teman ini mendukung program saya, Mhm. yaitu program membersamai anak-anak dan membentuk karakter mandiri di anak-anak Bu Haro seperti itu. Mhm. Jadi tujuan percakapan kita hari ini, Pak Soleh ingin apa tadi? Ya, tujuannya sih Ibu saya ingin apa bahasanya ya, mendapat dukungan lah dari Mendapat teman-teman, dukungan. Iya. seperti itu. Pak, bisa diceritakan Pak, mendapat dukungan yang seperti apa sih yang Pak Soleh perlukan, yang Pak Soleh butuhkan gitu? Oke, boleh Bu ya. Begini, saya pribadi di sekolah itu kan sedang mengembangkan pengembangan atau penumbuh kembangan karakter ke siswa Bu. Mhm. Nah, karakter seperti apa sih? Salah satunya adalah karakter kemandirian. Kadang kan siswa ketika kita apa ya, misalkan nih Bu ya, salah satu contoh yang paling konkret adalah ketika waktu sholat tiba sholat zuhur, kita kan terbiasa sholat berjamaah. Betul. Itu kalau tidak disuruh, mereka tuh nggak gercep loh. Pengen tuh gercep artinya gitu mereka punya apa ya? Punya Inisiatif. inisiatif tanpa disuruh gitu kan. Nah, permasalahannya adalah saya membutuhkan bantuan Bu. Jadi kalau saya kerjakan sendiri, saya agak berat ya, karena kan lumayan banyak anak ya, banyak anak laki-laki dan anak perempuan. Saya butuh bantuan tuh dari teman-teman untuk mendampingi anak-anak di awal ya, membersamai anak-anak agar mereka kemandiriannya tumbuh Bu, seperti itu. Ya, jadi apa ya Pak ya? Namanya kita guru dan anak pasti kan ada proses kolaboratif harusnya ya Pak ya, dan itu biasanya harus dimulai dari guru terlebih dahulu sebagai teladan atau sebagai contoh gitu Pak ya. Betul, betul Ibu. Tepatnya teladan lah ya. Jadi saya menginginkan teman-teman untuk menjadi teladan dalam penumbuhan karakter kemandirian di siswa seperti itu. Mhm. Ya mungkin gini kali Ibu ya, karena mungkin saya termasuk tergolong guru yang junior kali ya. Jadi mereka memandang gitu kan, gitu banyak kata ahnya gitu. Padahal saya sangat membutuhkan bantuan-bantuan senior-senior saya di sekolah Bu Iya. untuk mengembangkan karakter ini. Baik Pak, kalau misalnya Pak, dalam pandangan Bapak nih, kalau dilihat Mhm. dari angka nih, Bapak itu menilai teman-teman Bapak itu di angka berapa kalau 1 sampai 10 itu? Kalau saya boleh menilai sejujurnya itu dukungannya ada di angka 5 Bu. Kenapa Bapak memilih angka 5? Kenapa angka 5 yang saya pilih? Karena bukan kelihatannya sih ketika saya meminta bantuan mereka itu enggan. Mereka lebih senang duduk-duduk, ngobrol sampai Mhm. dengan waktu sholat tiba di aula. Jadi mereka ngobrol-ngobrol di ruang guru Bu ketika saya minta bantuan. Berarti Iya. kan saya tidak mendapatkan bantuan Bu ya? Iya, tidak mendapatkan dukungan sama sekali Pak ya? Iya, ada Mhm. satu lah Bu, satu dua adalah, tapi ya Yang tergerak kurang, hatinya. ya kurang maksimal lah bahasanya. Saya pengennya semua yang laki-laki maupun perempuan Iya. seperti itu. Pak Soleh menginginkan di angka berapa? Kalau kondisi sekarang itu 5, saya sih nggak muluk-muluk Bu, ya mungkin sekitar angka 8 lah ya. 8 ya. Jadi Seperti itu. Iya, nilai yang diharapkan dari Pak Soleh itu ada di angka 8 Pak ya? iya Nah, angka 8.
Pak, kira-kira selama ini upaya apa sih yang sudah Bapak lakukan? Oke, selama ini sih saya, melakukan, upaya ya, secara personal saya, face to face itu ngobrol ke guru minta bantuan untuk, menjadi teladan anak-anak dengan, apa bahasanya ya, dengan memulai guru-guru itu wudu sebelum azan tuh sudah wudu, kemudian ke aula untuk, persiapan sholat gitu, Bu. Mhm. Tapi baru face to face ya, Bu, ya? Baru face to face, Pak. Misalnya, Aha. di acara pertemuan besar, apakah Pak Soleh itu sudah mungkin berusaha sudah pernah menyampaikan atau belum itu? Oh iya, lupa saya. Ketika rapat pun saya menyampaikan, kepada, teman sejawat Ibu ya, yang peserta rapat bahwa saya butuh bantuan nih Bapak Ibu untuk, kegiatan penumbuhan karakter kemandirian, dalam, salah satunya dalam rangka, sholat ya Bu ya, seperti itu. Saya pernah sih, cuma memang setelah itu ya tanggapannya masih, adem-adem aja Bu. Ya, jadi selama ini upaya Pak Soleh selain face to face ya, dari satu rekan ke rekan yang lain, kemudian pada saat rapat juga sudah disampaikan, tapi saat ini sampai detik ini belum ada kesadaran gitu Pak ya? Nah, ya Bu, sampai saat ini tepatnya kesadarannya atau, belum tergerak kayaknya Bu ya. Bagaimana dengan murid-murid itu sendiri Pak? Oke, dengan murid-murid ya selama ini sih karena saya menghandle sendiri ya Bu ya, ya, kadang, ya kurang gercep lah Bu lah pokoknya, artinya gini, kalau saya sendiri saya harus nongkrongin tempat wudhu gitu kan, nanti saya harus Mhm. balik lagi ke, lorong untuk memanggil-manggil, yuk sholat," gitu. Jadi capek lah bolak-balik Bu. Iya, berarti mereka itu melakukan itu harus ada pengawasan gitu Pak ya? Nah, mungkin alangkah baiknya kalau misalnya keinginan Pak Soleh kan semua guru itu sama ya, ikut Betul, berpartisipasi gitu betul. ya, ketika melakukan kegiatan di sekolah bersama-sama, dilakukan secara bersama-sama guru dan murid, mungkin akan terlihat indah gitu Pak ya, dalam Betul kebersamaan Bu, itu. Iya. betul. Nah Pak, kira-kira upaya apa lagi ya yang akan dilakukan oleh Bapak selain face to face pada saat rapat. Pak Soleh juga udah berusaha menyampaikan. Ada lagi nggak Pak ide? Oke, yang belum saya lakukan dan ingin saya lakukan sih, saya ingin, diskusi ke Bapak Kepala Sekolah sih, Bu, untuk Mhm, meminta dukungan, juga ke Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bu. bagus. Ini yang belum Mhm. saya lakukan nih, saya mau diskusi terkait dengan pentingnya, kegiatan kemandirian dan hal-hal yang perlu kita tingkatkan di sekolah, Bu, seperti itu. Bagus itu Pak, ide bagus. Bapak kan bisa koordinasi dengan kepala sekolah, menyampaikan unek-unek kepada kepala sekolah, terus ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan gitu Pak ya, biar ada kolaborasi. Kalau kepala sekolah yang ngomong kan pasti semua guru itu mendengarkan dan mengikuti. Barangkali begitu ya Pak ya? Betul Ibu, betul saya sangat, apa ya, mengharapkan sih Bu, karena memang saya belum ngomong ke Pak Kepala Sekolah, jadi saya sangat mengharapkan bantuan beliau untuk turun tangan langsung nih, artinya menginstruksikan guru-guru gitu. Karena kemarin ketika ngomong di rapat, kita, rapatnya Bapak Kepala Sekolah tidak ada kebetulan gitu, hanya ada Bapak Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bu, Mhm. gitu. Ya, jadi sejauh ini memang upaya-upaya itu sudah ditempuh ya Pak ya. Nah, kapan nih Pak, Bapak akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kapan Pak? Oke, saya sih inginnya minggu depan Bu, hari Senin. Kemarin sih sudah saya tanya Bapak, Mhm. untuk minta waktu kepala sekolah. Beliau mengiyakan ya hari Senin kita coba bahas gitu. Karena kan biasanya beliau sibuk. Seperti itu Bu. Senin kelihatannya Bu. Hari Senin Pak ya? Iya, minggu Oke. depan. Pak, nah setelah nanti Bapak melakukan upaya nih ya, upaya yang dilakukan itu seperti apa Pak upayanya nanti? Oke, kalau saya sih menginginkan itu dibuat jadwal tiket sih Bu. Jadi Dibuat jadwal tiket. jadwal tiket untuk pertama-tama kita buat jadwal tiket.
Jadi guru secara reguler berdasarkan harinya, ada beberapa guru yang misalkan nih jaga di aula, kemudian yang memberikan pengumuman atau bahasanya woro-woro kali ya Iya. pada siswa, kemudian juga ada yang di bawah di tempat wudhu dan seperti itu. Nanti di aula itu sudah melakukan persiapan, kemudian anak-anak yang di lorong atau di kelas itu diinfokan, yuk kita sholat dan sebagainya. Gitu sih Bu. Saya sih inginnya menggunakan jadwal sih biar lebih tertib. Ide bagus itu, Pak. Kemudian kalau ukuran keberhasilan menurut Pak Soleh itu kayak apa ukuran keberhasilannya? Oke, kalau ukuran keberhasilan yang saya inginkan adalah satu, ya, guru secara memiliki kesadaran ya Bu ya. Memiliki Jadi satu, kesadaran. memiliki kesadaran untuk menjadi teladan bagi anak-anak dalam banyak hal ya, terutama untuk menumbuhkan kemandirian kepada siswa. Yang kedua, gitu kan, ukuran keberhasilan saya adalah siswa itu ketika contohnya tadi ya sholat ya, itu tidak disuruh lagi tuh, tidak diworo-woro lagi. Pokoknya ketika sudah waktunya masuk sholat langsung ambil wudhu, langsung naik, langsung sholat seperti itu Bu. Itu menurut saya adalah ukuran keberhasilan yang saya inginkan seperti itu. Ya. Jadi ukuran keberhasilan menurut Bapak itu adalah kesadaran diri, gitu Pak ya. Betul, Kalau sudah kesadaran diri. kalau sudah ada kesadaran diri tanpa diperintah, tanpa disuruh, pasti udah langsung melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Begitu ya Pak ya. Nah, Betul terus Ibu. nih, terus nih Pak, apa yang menjadi komitmen Bapak nih terhadap masalah ini? Maksudnya terhadap upaya yang akan dilakukan nanti. Komitmen saya mengingatkan sih Bu, saya berkomitmen untuk mengingatkan Bapak dan Ibu guru yang sudah ditugaskan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bertugas Ibu ketika mereka memiliki jadwal, saya mengingatkan mereka. Dan saya juga tetap mendampingi siswa-siswa untuk menjadi teladan dalam hal kemandirian Bu. Bagus itu Pak Soleh, saya dukung komitmennya mengingatkan, kemudian menjadi teladan, ya mudah-mudahan berhasil. Nah, gini Pak, jadi kesimpulan setelah kita ngobrol itu apa Pak? Setelah kita ngobrol nih. Oke, kesimpulannya saya pribadi sekarang lebih apa ya? Kayaknya lebih bersemangat lagi lah Bu. Kalau kemarin kan bahasanya apa tadi bahasanya ya? Galau lah ya. Nah, sekarang saya kelihatan galaunya sudah mulai tersingkirkan. Saya lebih termotivasi untuk ya pokoknya saya bisa lah untuk melakukan ini dan saya yakin teman-teman juga mau karena tujuan akhirnya kan positif hasilnya. Betul, karena tadinya kan Pak Soleh sudah melakukan upaya-upaya itu belum berhasil, akhirnya menemukan solusi selain berbicara tadi face to face ya Pak ya, dengan guru, kemudian pada saat rapat juga sudah disampaikan. Terus yang terakhir Pak Soleh tadi menemukan ide ya atau solusi ya tadi ya, yang akan dilakukan tadi ya Pak ya. Yang mana solusinya itu apa Pak tadi? Membuat jadwal. Iya. Seperti itu salah satunya Ibu ya. Membuat jadwal, kemudian koordinasi ya dengan kepala sekolah. Koordinasi gitu, dengan Pak, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kepala sekolah. Untuk membuat teman-teman itu tergerak lah, memiliki kesadaran. Iya. Jadi sekarang udah plong ya Pak ya rasanya? Lebih baik Ibu, alhamdulillah. Iya. Pak, kapan nih kita ketemu lagi? Saya kan juga pengen tahu progres Bapak nih. Oke, Senin kan saya rencananya baru mau ketemu Pak Solah ya dan wakilnya. Kemudian saya mau lihat seperti apa, mungkin minggu depannya lagi kali Bu ya. Di hari Senin minggu depannya lagi biar kelihatan kita sudah uji coba berdasarkan jadwal, kemudian kita lihat apakah apa bahasanya keinginan saya bukan keinginan saya ya, apakah itu berhasil atau tidaknya seperti itu. Jadi Senin yang akan datang Pak ya, setelah Bapak melakukan 1 minggu itu ya Pak ya. Oke lah Pak, saya tunggu upaya keberhasilan Bapak. Pokoknya saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya, mudah-mudahan berhasil. Oke Pak Soleh, terima kasih banyak atas waktunya ya, kita sudah ngobrol-ngobrol. Sama-sama Ibu Haro, saya yang terima kasih nih Ibu Haro udah mau menerima curhatan saya ya, jadi galau saya udah hilang sekarang. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Oke Pak Soleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haro. Iya, selesai ya Bu Haro ya. Iya. Ya. Jadi setelah kegiatan percakapan coaching, dilanjut lagi dengan saya ya Bu Haro ya, tentang pertanyaan pasca observasi. Ya, Bu Haro bisa diceritakan sedikit ya mengenai indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan dari percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan. Ya, baik. Yang pertama di sini pada saat coaching tadi saya bisa menangkap kata kunci, Bu. Sedangkan dari indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan efektif yang menurut saya itu berbobot. Jadi saya itu punya harapan bahwa coach itu dapat menemukan solusi yang dihadapi saat ini gitu. Kemudian coach juga dapat memunculkan ide-ide baru tadi, Bu. Ya, jadi keberhasilannya ya, ketercapaiannya bahwa Koci sudah dapat memunculkan ide-ide ya terkait permasalahan yang sudah dibicarakan tadi dalam percakapan coaching ya Bu ya. Betul. Oke, selanjutnya ini Bu, saya mau menyampaikan catatan hasil observasi saya ya Bu ya. Pada kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan ya, saya sudah melihat percakapan coaching Ibu disesuaikan dengan alur tirta dan berurut ya. Ibu dapat menggunakan alur tirta ini di dalam percakapan coaching secara beruntut ya. Yang pertama tadi saya mendengar pertanyaan Ibu mengenai tujuan. Jadi tujuan dari percakapan coaching sudah sangat dijelaskan oleh Ibu ataupun berasal dari coachingnya. Lalu lanjut lagi identifikasi. Ibu sudah menggali informasi ya tentang keadaan yang terjadi di saat sekarang dan harapan yang akan datang, beserta juga informasi lain yang mendukung untuk coach menemukan ide-ide di dalam rencana aksinya nanti ya. Nah, di rencana aksi juga Ibu juga dapat menggunakan yang seperti Ibu bilang pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Jadi Ibu paham sekali menggunakan kata kunci yang didapat untuk digunakan lagi ke dalam pertanyaan berbobot. Nah, dilanjut lagi bahwa ada tanggung jawab yang diberikan oleh coach terkait dengan rencananya ya. Jadi ada jadwal ya, jadwal pertemuan kembali. Dan terakhir coach juga sudah memberikan kesimpulan ya dari percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan bersama. Nah, jadi saya merasa bahwa Ibu juga di dalam percakapan ini bebas dari penilaian asumsi dan fokus ya, fokus pada area yang dikembangkan, yaitu membuat pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan hasil observasi kita ya Bu ya. Oke, sekarang dilanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari saya Bu ya, satu lagi. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan sama Ibu? Baik, Bu. Selanjutnya yang akan saya kembangkan itu presence, Bu. Jadi kehadiran penuh dan menjadi pendengar aktif. Dua kompetensi itu yang akan saya kembangkan. Oh ya, jadi ada dua lagi ya, presence dan mendengarkan aktif ya Bu ya? Iya. Ya, oke. Semoga dengan mengembangkannya lagi, Ibu makin lebih mahir dalam coaching ya Bu ya. Amin. Harapannya seperti itu ya. Ya. Jadi sekian Bu, terima kasih atas waktunya ya. Saya juga sebagai observer, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, terima kasih banyak Ibu. Semoga nanti dilanjut lagi percakapan coachingnya ya. Sehingga bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.